Semoga kebersamaan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan dari setiap ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita berjumpa dalam edisi Kamis tanggal 15 dan 16 Jumadil Ula 1447 Hijriah. Bertepatan pada tanggal 6 November 2026. Agenda kita sore ini Ikhwatal Islam seperti biasa akan kita dengarkan kajian secara langsung bersama guru kita Ustaz Deni Syahputra Ilsyama Fidallahu taala. Di samping itu ikhwatal Islam kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga lisan-lisan kita senantiasa dipermudah Allah Subhanahu wa taala memperbanyak selawat kepadanya dan kita berharap kepada Allah kalau kita mendapatkan syafaat dan dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam seperti biasa kita telah terhubung bersama Ustadz by WA web langsung dari kediaman Ustaz dari kota Madinah, Saudi Arabia. Alhamdulillah kita telah terhubung. Sebelumnya kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Ustaz? Sehat Ustaz? Sehat, alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallah khairan Ustaz telah menyempatkan waktunya mengisi acara hari ini. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan guru-guru Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Nah, ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, seperti pembahasan-pembahasan sebelumnya tentang kaidah-kaidah fikih dalam hati akan kita dengarkan bersama, dan kita akan memasuki kaidah keempat dengan pembahasan atau judul hati adalah pokok atau asal, sedangkan anggota badan hanyalah pengikutnya. Dan setelah pembahasan nanti kita sediakan juga insyaallah taala untuk tanya jawab bagi kaum muslimin dan muslimat ingin bertanya atau dapat tolong kami di 08117530.000 dan nomor telepon WA di 081175454444. Untuk WA dan SMS silakan dikirim di 081175454444. Kajian ini juga kami silakan melalui streaming YouTube dan Facebook dalam bentuk audio, dan nomor yang kami sebutkan juga telah kami lampirkan di layar monitor kita masing-masing. Nah, kita langsung silakan kepada Ustaz. Fala tafadhal masura ma'jura. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, para pendengar yang semoga selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan para rasul, dan semoga salawat juga tercurahkan buat keluarga, sahabat beliau, dan orang-orang yang selalu mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, para pendengar dimanapun antum dan antuna berada yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan kajian kita dalam membaca kaidah-kaidah seputar fikih hati yang ditulis oleh salah seorang guru kita, Syekh Saleh Ibn Abdul Aziz Sindi hafizahullah taala. Di pertemuan ini kita akan membaca atau mempelajari kaidah yang keempat. Setelah sebelumnya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari 3 kaidah berkaitan dengan hati. Kaidah yang perlu selalu kita ingat agar kita bisa menjaga hati kita, agar kita tahu begitu pentingnya kedudukan hati di dalam jiwa kita. Kaidah yang pertama, zakatul qalbi mithlu nama'il badan. Pensucian hati seperti pertumbuhan pada badan. Ini kaidah yang pertama. Sebagaimana halnya badan butuh makanan,
seperti juga hati, dia butuh untuk dijaga, untuk dibersihkan agar hati tersebut sehat. Kemudian kaidah yang kedua, al-qalbu idza imtala'a bi syai'in lam yabqa fihi muttasi'un li ghairihi. Hati apabila sudah dipenuhi oleh sesuatu, maka tidak ada lagi tempat untuk yang lainnya. Apabila hati penuh dengan dosa dan maksiat, maka dia harus dibersihkan terlebih dahulu, dikeluarkan maksiat-maksiat tersebut, dikeluarkan keyakinan-keyakinan yang tidak benar, kemudian barulah hidayah, kebenaran bisa masuk untuk mengisinya. Dan ketika hati seorang hamba diisi dengan ketaatan, akidah yang benar, maka kebatilan, kesesatan juga tidak akan bisa masuk atau tidak akan mudah untuk mengotorinya. Kemudian di kaidah yang terakhir yang kita pelajari, kaidah yang ketiga, al-qalbu la yattasi'u lil-'iwadi wal-mu'awwadi 'an. Hati tidak bisa menampung pengganti dan yang menggantikannya sekaligus dalam waktu yang sama. Ketika dalam hati seseorang ada kecintaan kepada Allah Azza wa Jal, kemudian digantikan dengan kecintaan kepada makhluk, azim kepada makhluk, atau kecintaan kepada dunia, maka dalam satu waktu ini tidak bisa bersamaan. Ya. Maka satu di antara keduanya pasti akan menguasai hati hamba tersebut. Ini kaidah yang terakhir yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kemudian, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kaidah yang berikutnya. Kaidah yang keempat, kata Syekh hafizahullah taala, al-qaidatur rabi'ah, al-qalbu huwal aslu wal jawarihu taba'. Hati adalah asal, al-aslu atau pokok. Wal jawarihu, sedangkan anggota badan merupakan pengikut. Maknanya adalah, ya, keadaan hati bagi seorang hamba adalah hal yang utama. Jika hatinya baik, maka perbuatan anggota tubuhnya pun akan mengikut, juga akan baik. Dan jika hatinya rusak, maka perilakunya atau anggota badannya juga akan ikut rusak. Kaidah ini, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan tentang kedudukan hati yang ada pada setiap jiwa kita. Dan menjelaskan juga posisi anggota tubuh. Al-qalbu huwal aslu wal jawarihu taba'. Hati adalah merupakan pokok atau asal, adapun anggota badan merupakan pengikutnya. Jadi komponen yang paling penting atau yang paling harus kita berikan perhatian sebelum kepada yang lainnya adalah hati. Karena hati merupakan pondasi, merupakan pokok, asal, dan ketika dia baik, maka komponen-komponen yang lain, anggota-anggota tubuh yang lain juga akan mengikutnya. Hati merupakan raja bagi anggota-anggota badan. Ya. Dan anggota-anggota badan merupakan pasukan atau bala tentara yang selalu mengikuti hati tersebut dan selalu tunduk kepada perintahnya. Dan apabila raja ini, yaitu hati, yang dia merupakan raja, apabila keadaannya baik,
maka yang dipimpinnya, pasukannya juga akan ikut baik. Dan ketika dia rusak, pasukannya atau yang dipimpinnya juga akan ikut rusak. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, ya, beliau menganalogikan hati. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, al-qalbu malikun wa lahu junud. فإذا صلح الملك صلحت جنوده وإذا فسد الملك فسدت جنوده. Apabila, kata Abu Hurairah, hati merupakan raja dan dia memiliki pasukan dan bala tentara. Apabila raja ini baik, maka pasukannya, bala tentaranya juga akan baik. Dan apabila raja ini rusak, maka dia pasukannya juga akan ikut rusak. Maka ketika kita tahu bahwasanya anggota badan, anggota tubuh adalah sebagai pengikut, ya, dia akan selalu mengikuti apa yang ada pada hati, ya, maka tidak akan mungkin sesuatu yang ada pada hati setiap hamba kecuali akan nampak, akan terlihat zahirnya di anggota badan, di anggota tubuhnya. Ya. Apa yang terpendam dalam hatinya pasti akan terlihat di anggota tubuhnya. Maka oleh karena itu, hati merupakan asal, pokok. Apabila hati menginginkan sesuatu, maka itu pasti keinginan tersebut akan nampak, ya, pada anggota tubuhnya. Dan tidak akan mungkin anggota tubuh ketika hati menginginkan sesuatu, tidak mungkin anggota badan bisa berlawanan dengan apa yang diinginkan oleh hati. Kenapa? Karena kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tadi, hati merupakan raja. Anggota tubuh merupakan tentara atau pasukannya. Ya. Apa yang dilakukan oleh tentara atau pasukan-pasukan tersebut itu akan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh raja, pimpinannya, panglimanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang masyhur yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha al-jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluh ala wa hiya al-qalb. Maka sungguhnya pada jasad atau pada tubuh seorang hamba ada segumpal daging. Apabila segumpal daging ini baik, maka akan ikut baik, ya, tubuhnya seluruhnya. Wa idza fasadat, dan apabila segumpal daging ini rusak, maka juga akan ikut, ya, anggota tubuhnya menjadi rusak. Ala wahyal qalb, dan segumpal daging ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia adalah yang dinamakan al-qalbu, atau secara istilah kita dinamakan dengan hati. Maka apabila hati seseorang baik, dipenuhi dengan iman, di dalamnya ada ilmu dan amal, maka jasadnya, anggota badannya juga akan ikut baik. Ya. Dengan kebaikan yang ada dalam hatinya, dengan iman yang tertancap kuat dalam hatinya, ilmu yang ada di hatinya, maka ini akan terlihat nanti, ya, pada anggota badannya. Akan nampak, ya, akan keluar perkataan-perkataan yang baik atau amalan saleh. Kemudian kata Syekh hafizahullah taala, wa ma lam yadhhar athalun salihun fa huwa dalilun ala fasadil batin. Dan ketika tidak ada nampak, ya, kebaikan, asar daripada kebaikan pada seseorang, maka ini menunjukkan rusaknya
batin seorang hamba tersebut. Ya, ketika seseorang tidak ada nampak asar dari perbuatan baik pada jiwa, pada dirinya, maka ini dalil melihatkan, menjelaskan bahwasanya batinnya lagi bermasalah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-taqwa hahuna." Ya, wa asyara ila sadrihi thalatha marrat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ketakwaan tempatnya ada di sini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat ke dada beliau sebanyak tiga kali. Di pusat ketakwaan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada pada hati. Ketika ketakwaan tersebut ada pada hati seorang hamba, maka baru akan nampak nanti, ya, secara zahir dari perkataan-perkataan yang baik yang keluar dari lisannya atau amalan saleh yang dilakukannya. Ketika ketakwaan tidak ada pada jiwanya, pada hatinya, ya, maka akan hilang itu asar, ya, yang bisa dilihat dari perbuatannya. Akan didengarkan darinya perkataan-perkataan yang baik atau tidak akan terlihat darinya perbuatan-perbuatan yang baik. Maka siapa saja di antara kita yang memperhatikan syariat, ya, syariat yang mulia ini, maka dia pasti akan melihat bagaimana keterkaitan, ya, amalan atau perbuatan anggota tubuh dengan perbuatan, dengan amalan hati. Dan bahwasanya amalan, apapun itu bentuk amalan yang dilakukan oleh anggota tubuh seorang hamba, maka dia tidak akan bermanfaat tanpa ada amalan hati. Ya. Seseorang sholat misalnya, kemudian dia sholat begitu saja, tanpa tahu untuk apa, ada niat, tanpa ada di hatinya niat siapa dia sholat apa yang ingin dia lakukan, maka sholat dia tidak ada artinya. Ya, ketika kita tahu ini, ya, ketika kita memperhatikan ini, maka kita akan mengetahui bahwasanya amalan hati itu jauh lebih harus dan wajib diperhatikan oleh seorang hamba daripada amalan anggota tubuhnya. Bukankah yang membedakan seorang mukmin dengan orang munafik, ya, itu yang membedakannya itu, yaitu ada apa yang ada pada hatinya. Kalau secara zahir mungkin hampir sama. Tapi kapan seseorang dikatakan seorang munafik? Kapan seorang dinamakan seorang yang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu perbedaannya ada pada hatinya. Ini menjelaskan begitu pentingnya, ya, kedudukan hati pada diri seorang hamba. Kemudian kata Syekh, wa hal yumkinu ahadan ad-dukhulu fil Islam illa bi'amali qalbihi qabla jawarih? Apakah mungkin seseorang bisa dikatakan seorang muslim masuk Islam kecuali dengan melalui amalan hatinya? Dia harus meyakini dulu sebelum dia beramal. Kemudian apakah mungkin amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba itu bermanfaat apabila amalan tersebut tidak dilandasi di atas akidah yang benar, di atas tauhid dan di atas keikhlasan? Ini kembali menjelaskan ma'asyiral muslimin, begitu pentingnya, ya, begitu pentingnya amalan hati. Maka ini harus menjadi perhatian setiap muslim dan muslimah. Ketika hati tersebut tidak benar, ya, tidak dibangun di atas akidah yang benar, tidak dibangun di atas tauhid, ya, tidak dibangun di atas keikhlasan, maka amalan-amalan yang dilakukan tidak ada artinya. Yang ada, seorang hamba hanya akan mendapatkan
rasa letih, capek dari amalan tersebut. Nah, ini kaidah yang keempat ya, menjelaskan kedudukan hati pada diri seorang muslim. Al-qalbu wal aslu, hati merupakan pokok atau asal. Maka ketika pokok ini, pondasi ini tidak baik, ya, maka al-jawarih yang merupakan pengikutnya, anggota badan yang merupakan pengikutnya juga akan ikut pada keadaan hati tersebut. Dan ketika hati seorang hamba kokoh, dipenuhi dengan keimanan, keyakinan yang benar, ya, maka anggota badannya, pengikutnya juga akan demikian. Kemudian kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, "Idza tabayyana ma sabaqa, fayanbaghi mulahadhatu umurin." Maka ketika sudah jelas bagi kita apa yang sudah kita jelaskan tentang posisi kedudukan hati, maka harus kita memperhatikan beberapa poin berikut. Ya, beberapa perkara berikut. Yang pertama yang harus kita perhatikan, anna ma'rifata ahkamil qulubi ahammu min ma'rifati ahkamil jawarih. Ya, mempelajari atau mengetahui hukum-hukum seputar hati itu lebih penting daripada mengetahui hukum-hukum berkaitan dengan anggota badan. Idh hiya asluha. Kenapa? Karena hati tersebut merupakan pokok. Wa ahkamul jawarihi mutafarri'atun 'alaiha. Adapun hukum-hukum berkaitan dengan anggota badan itu merupakan cabang dari hati tersebut. Wa ma aktsarul ghaflah an hadza, wa ma aktsar al-ghaflati an hadza. Dan betapa banyaknya orang lalai tentang ini. Banyak orang yang hanya memperhatikan ya zahir, amalan-amalan anggota tubuhnya. Tapi betapa banyak orang yang lalai dengan memperhatikan hatinya. Apakah benar hatinya? Ya, keyakinan, akidah yang ditanamkan dalam hatinya apakah sudah benar atau tidak? Ya, banyak, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, banyak orang yang lalai tentang ya hukum-hukum atau amalan-amalan berkaitan dengan hati. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, anna thawaba wal iqaba wal madha wal dhamma wa tawabi'aha hiya lil qalbi aslan wa lil jawarihi tab'a. Bahwasanya ganjaran, pahala, ya, iqab, hukuman, pujian, ya, cercaan, ya, itu semuanya secara asal itu kaitannya dengan hati. Adapun anggota badan itu hanyalah mengikut. Ini adalah anggota badan hanyalah mengikut. Seseorang mendapat pahala itu asalnya berkaitan dengan hatinya. Ketika dia ikhlas, maka dia akan mendapatkan pahala. Ketika dia tidak ada keikhlasan dari amalan yang dilakukan, maka dia akan mendapatkan dosa. Adapun zahir yang dilakukan oleh anggota badannya itu adalah mengikut. Ketika hatinya benar, maka amalan yang dilakukannya melalui perbuatan akan mendapatkan pahala. Kemudian kata beliau hafizallah, fahani'an liman ta'ahada qalbah. Maka berbahagialah orang yang memperhatikan hatinya. Kemudian poin ketiga yang perlu diperhatikan, annal maqsuda bil a'mali awalan salahul qalbi wa istiqamatuhu wa ubudiyatuhu li rabbihi wa maliki. Wa ju'ilat a'malul jawarihi tabi'atan li hadzal maqsudi muradatan lahu. Kama qala ta'ala, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kemudian poin ketiga, bahwasanya yang dimaksud dengan amalan yang pertama, ya, salahul qalbi, baiknya hati dan istiqomahnya hati.
wa ubudiyatuhu li rabbi wa maliki, dan penghambaan hati tersebut kepada Allah dan kepada pemiliknya, kepada rajanya. Waju'ilat, dan dijadikan setelahnya amalan-amalan yang dilakukan oleh anggota badan tabi'atan, pengikut daripada maksud ini, tujuan ini. Jadi tujuan maksud dengan amalan yang pertama itu adalah amalan hati. Baiknya hati seseorang, istiqomahnya hati seorang hamba, dan penghambaan hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala, syariat kita memerintahkan kita beramal, yang pertama yang dipanggil adalah hatinya. Ya. Kemudian anggota badannya mengikut setelah hati tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha", tidak akan sampai kepada Allah daging-daging, ya. Hewan-hewan yang disembelih, wala dima'uha, dan juga darah-darah dari hewan-hewan tersebut. Akan tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala at-taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Ini bisa kita perhatikan, ya. Zahir yang dilakukan, ya, menyembelih hewan kurban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dagingnya, darahnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sampai. Tapi yang akan sampai adalah ketakwaan. Ya. Takwa dari seorang hamba. Bukan maksud diperintahkannya kita untuk berkorban, ya, di Idul Adha, bukan hanya sekedar untuk menyembelih, membagikan dagingnya, menumpahkan darah hewan-hewan tersebut, kemudian cukup, tidak. Tapi yang paling penting, yang diinginkan dan yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang ada dalam dibalik apa yang dilakukan tersebut, sembelihan yang dilakukan oleh seorang hamba, yaitu ketakwaan, dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu merupakan amalan hati. Ini merupakan amalan hati. Kemudian yang keempat, ya, anna ubudiyatil qalbi a'zamu min ubudiyatil jawarihi wa aktsaru adwam, fahiya wajibat fi kulli waqtin bi khilafi a'mal jawarih. Ya, ubudiyah hati, ya, penghambaan hati itu lebih agung daripada penghambaan anggota tubuh. Ya, bahkan lebih banyak atau lebih dituntut untuk selalu ada. Fahiya wajibatun fi kulli waqt, dan dia wajib di setiap waktu. Bi khilafi a'malil jawarih, ya, dan ini tidak sama dengan amalan atau perbuatan anggota badan. Ya, salat tidak tiap saat diwajibkan. Berpuasa juga demikian. Akan tetapi yang ubudiyah, ya, hati, ini selalu seseorang harus selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang harus ada selalu dalam hatinya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini selalu tiap waktu dituntut, dan dia wajib untuk selalu ada pada hati seorang hamba. Kemudian yang kelima, kata beliau hafizahullah ta'ala, sesungguhnya ya setiap apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba, ya, maka pasti dia juga diwajibkan pada hatinya. Karena apa? Karena hati merupakan asal atau pokok. Meskipun, ya, ada suatu amalan yang diwajibkan, ya, untuk dilakukan oleh anggota badan, tapi hanya saja itu adalah mengikut dari apa yang ada itu dalam bentuk mengikuti hatinya. Kenapa? Karena kapan seseorang bisa mengetahui apa yang boleh, apa yang tidak?
itu dia tahu melalui hatinya. Niat seorang sebelum dia beramal, misalnya melakukan sholat, ya dia tidak bisa melakukan sholat langsung tanpa ada niat dalam hatinya. Makanya dikatakan dalam kaidah fal qalbu huwal aslu fihi. Hati merupakan pondasi. Ya. Seseorang kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat misalnya. Apakah bisa langsung salat ya kemudian salat tersebut sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa di dalamnya ada amalan hati, yaitu keikhlasan, ya, niat mengerjakan amalan tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala? Maka tentu tidak. Kapan bisa salat tersebut menjadi amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika sebelumnya ada amalan hati yang terlebih dahulu, ya, berupa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masyaallah muslimin, masyaallah muslimat yang Allah Subhanahu wa taala, ya, perkataan-perkataan, ya, ucapan-ucapan di dalam syariat kita yang keluar dari seorang hamba ketika akalnya tidak ada dan dia tidak paham dengan apa yang dikatakannya, ya, maka dia tidak akan menanggung risiko dari apa yang diucapkannya. Ini menunjukkan apa yang ada, amalan hati lebih tinggi posisinya atau lebih penting daripada amalan anggota tubuh. Orang yang gila atau anak kecil yang belum tamyiz, maka perkataannya yang keluar dari mulutnya itu tidak dianggap dalam syariat. Walaupun dia zahirnya melakukan, ya, keluar perkataan-perkataan dari lisannya misalnya, tapi ketika akalnya tidak ada, ya, dia tidak tahu apa yang dilakukannya, apa yang diucapkannya, maka ini tidak menjadi hal yang tidak dihukumi dalam syariat kita. Bahkan syariat kita tidak akan menghukum seorang hamba kecuali apa yang dilakukan oleh hatinya, apa yang ada pada hatinya, ya, dibarengi dengan apa yang ada pada hatinya. Seseorang tidak akan berdosa ketika dia keluar dari lisannya atau dari melakukan sesuatu yang zahir, tapi hatinya tidak menginginkan itu. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum." Allah Subhanahu wa taala akan mengadab kalian dengan apa yang dilakukan oleh hati kalian. Ini menjelaskan bagaimana, ya, kedudukan hati juga. Kemudian yang keenam yang perlu diperhatikan, ya, bahwasanya, ya, seharusnya diketahui bahwasanya apabila hati merupakan pemimpin, ya, terhadap anggota badan, tapi anggota badan juga memiliki pengaruh terhadap hati. Nah, ini poin yang juga sangat penting. Tadi kita katakan hati mempunyai kuasa, ya, merupakan pemimpin bagi anggota badannya, tapi perlu juga kita ketahui bahwasanya anggota badan juga memiliki pengaruh terhadap hati. Apa yang keluar dari zahir yang kita lihat dari perkataan, perbuatan, ya, ini apa yang ada pada hati seorang hamba. Dan apa yang dilakukan oleh anggota badannya dari perbuatannya atau perkataannya, ini juga akan memberikan pengaruh ke dalam hatinya. Maka masing-masing memiliki peran atau memiliki pengaruh terhadap yang lain.
Tapi tetap hati merupakan pokok atau asal, badan merupakan cabang atau pengikut dari hati tersebut. Ya, sebagaimana pokok atau cabang, ya, dia mengambil kekuatannya dari akarnya atau dari pokoknya, begitu juga pokok, ya, dia akan kuat itu dengan bantuan cabangnya. Ya, sebagaimana pohon yang Allah Subhanahu wa taala berikan permisalan dalam Al-Qur'an. Dalam surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha." Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan, ya, kalimat yang baik seperti sebatang pohon yang baik, akarnya kokoh dan cabangnya menjulang di langit, dan dia memberikan buah-buahan setiap waktu dengan izin Rabbnya. Ya, kalimat di sini yaitu kalimat tauhid. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, memberikan contoh sini bahwasanya sebatang pohon, ya, ketika akarnya kuat, maka cabangnya juga akan kuat. Ya. Dan cabang-cabangnya ini, dahan-dahannya, ya, ranting-rantingnya, apabila dia mendapatkan asupan makanan berupa air hujan, ya, matahari, ini juga akan memberikan pengaruh kepada akarnya. Ya, juga akan membuat akarnya kokoh dan semakin kuat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang hamba merasakan manisnya iman, maka pasti dia akan mendapatkan rasa dan manisnya tersebut, akan merasakannya. Dan ini akan nampak buahnya dari iman yang dirasakan tersebut, akan nampak buahnya pada anggota badannya, pada lisannya, ya. Lisannya akan selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggota badannya akan selalu tunduk dan taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu akan masuk cinta kepada iman di dalam hati seorang hamba, ya. Sebagaimana, ya, akan masuk cinta kepada air yang sangat dingin di hari yang sangat panas, ya, kepada orang-orang yang sangat haus. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan terlihat tanda dan pengaruh keimanannya, ya, baik dalam sikapnya, ucapan, dan perilakunya. Maka kaidah ini kaidah yang sangat penting untuk kita perhatikan, ya, agar kita benar-benar bisa memperhatikan hati, ya, mana yang menjadi prioritas utama, menjadi perhatian kita, dan mana yang setelahnya yang harus menjadi perhatian kita. Yang harus menjadi perhatian utama adalah hati, karena dia merupakan fondasi, merupakan akar atau pokok, dan adapun anggota badan, perbuatan-perbuatan anggota badan, ini merupakan pengikut dari hati tersebut. Apabila hati seorang hamba tidak benar atau rusak, maka perbuatannya juga akan ikut rusak. Anggota badannya juga akan ikut rusak. Dan ketika zahir dari apa yang dilakukan oleh anggota badan baik, tapi hatinya rusak, maka juga apa yang dilakukan oleh anggota badannya tersebut tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Kita ucapkan kembali kepada guru kita Ustaz Denny Syahputra Ilsyam Hafidhullah Ta'ala dari pembahasan
kaidah-kaidah dalam fikih hati telah kita dengarkan di kaidah keempat Ikhwatal Islam dengan pembahasan yang telah kita dengarkan bersama. Semoga menambah hasanah ilmu kepada kita dan semoga dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Ikhwatal Islam rahimakumullah, untuk sesi tanya jawab mungkin kita tidak sempat mengikutinya atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan antum karena keterbatasan waktu. Beberapa menit lagi kita akan masuk waktu sholat maghrib, dan semoga di pertemuan selanjutnya antum diberikan kemudahan dalam bertanya. Jazakallah khairan, kami ucapkan kembali Ustaz. Izin menutup, semoga di pertemuan selanjutnya kita diberikan kemudahan untuk kembali mendengarkan lanjutan pembahasan kitab ini. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.